Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RMB 4 izin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu implementasi Web Augmented Reality untuk visualisasi interaktif situs-situs bersejarah di dunia. Kelompok kami terdiri dari Salsa Siva Sabrina, Muhammad Rifki Agustino, Dafaul Haq, Albert Chandra Hernawan, dan Sahel Hafiz Ikrami. Selanjutnya latar belakang dijelaskan oleh teman saya. Untuk latar belakangnya, pembelajaran sejarah saat ini masih banyak menggunakan media statis seperti teks dan gambar, sehingga kurang interaktif dan kurang mampu memberikan visualisasi ruang secara nyata. Selain itu, akses ke situs bersejarah di dunia juga terbatas oleh jarak dan biaya. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mengusulkan penggunaan Web Augmented Reality (WPR), yaitu teknologi yang memungkinkan objek 3D ditampilkan secara real-time melalui browser tanpa perlu instalasi aplikasi. Dengan WPR, pengguna dapat melihat visualisasi situs bersejarah secara lebih imersif dan menarik. Untuk tujuan implementasinya, yang pertama ada mengembangkan prototipe aplikasi WPR untuk visualisasi situs bersejarah di dunia. Kedua, menampilkan model 3D interaktif melalui browser. Tiga, mengintegrasikan market-based tracking model 3D informasi sejarah edukatif. Yang keempat, meningkatkan pemahaman sejarah minat belajar, pengalaman eksplorasi budaya secara digital. Untuk manfaatnya sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah melalui visualisasi 3D yang lebih interaktif dan imersif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar pengguna. Selain itu, aplikasi WPR yang berbasis browser memudahkan akses tanpa perlu instalasi tambahan, serta mendukung digitalisasi dan pelestarian situs bersejarah secara lebih aman dan modern. Selanjutnya, proses pembuatan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk proses pembuatan yang pertama-tama kita menurut format 3D modelnya dari website Sketchfab dengan format GLB. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu perancangan dan arsitektur. Web ini kita dibangun oleh React dengan framework Vue ditambah dengan TypeScript, menggunakan Google Model Viewer untuk mesin 3D dan AR, lalu React Router DOM untuk sistem navigasi setiap halaman, dan Tailwind CSS untuk styling cepat dan responsif. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemodelan data dan aset. Untuk definisi struktur data, pembuatan interface index.ts untuk menentukan skema objek, ID, nama deskripsi, path model, dan path gambar poster. Ada selanjutnya manajemen konten, menyusun database lokal yang menampung seluruh informasi. Selanjutnya ada persiapan aset 3D, menempatkan file GLB, dan poster di folder publik agar bisa diakses secara statis oleh komponen browser. Yang keempat, pembangunan proses kerangka utama. Untuk komponen layout, dibuat menggunakan wrapper untuk navbar dan footer agar tampilan konsisten di semua halaman. Untuk sistem routing, menggunakan konfigurasi .tsx menggunakan browser router untuk membagi rute antara halaman beranda dan halaman detail. Selanjutnya, pada proses kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Proses kelima yaitu pengembangan halaman beranda. Yang pertama, implementasi grid dengan membangun sistem grid responsif yang menampilkan kartu situs. Yang kedua, optimasi performa. Halaman ini hanya memuat teks dan gambar ringan tanpa memuat mesin 3D untuk memastikan first contextual font FCP yang cepat. Next. 6. Implementasi mesin 3D dan AR. Yang pertama, integrasi memasang web komponen dari Google ke dalam React di pagedetail.tsx. Yang kedua, konfigurasi fitur interaktif, mengaktifkan kamera kontrol untuk rotasi atau zoom manual dan mengaktifkan auto rotate untuk visualisasi dinamis. Yang ketiga, sinkronisasi AR, menambahkan atribut AR dan menentukan mode Scene Viewer, WebXR, Quick Look agar aplikasi bisa mendeteksi permukaan lantai dan meluncurkan mode AR secara native di Android atau iOS. Selanjutnya, 7. Desain UI dan
user experience. Kita menerapkan glass-morphism effect dengan menggunakan Tailwind untuk membuat kartu informasi transparan. Yang kedua, responsive adaptive layout. Untuk desktop, kita menggunakan split screen, sedangkan untuk mobile kita vertikal. Yang ketiga, kita menerapkan lazy loading, implementasi atribut poster pada viewer untuk menampilkan gambar diam sebelum model 3D selesai diunduh sepenuhnya. Next. Yang kedelapan, proses verifikasi dan deployment, yaitu yang pertama, cross-browser testing, memastikan fungsi AR berjalan lancar di Chrome Android dan Safari iOS. Yang kedua, build production, menjalankan perintah bash, npm run by build, untuk mengoptimalisasi ukuran bundle JavaScript dan CSS agar aplikasi ringan saat diakses pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah tangkapan layar up dari aplikasinya. Yang pertama ada halaman beranda hero section yang menjelaskan atau mengajak kita untuk melihat bagian awal dari aplikasi. Lanjut. Kemudian ada menu navigasi yang memberikan pilihan kita untuk ke beberapa section secara langsung. Lanjut. Nah, berikut adalah daftar situs bersedia yang bisa kita explore untuk 3D-nya. Lanjut. Nah, berikut ada juga panduan penggunaan AR-nya. Lanjut. Nah, berikut adalah detail dari situs-situs bersejarah yang bisa kita lihat lebih detail AR-nya. Lanjut. Nah, berikut adalah tampilan AR di dunia nyata yang sudah terintegrasi dengan kamera dan AR-nya. Lanjut. Demo program akan disampaikan oleh teman saya. Di sini Web Historica AR, platform web AR yang kami kembangkan buat kasih pengalaman baru dalam eksplorasi sejarah. Di sini kami fokus bikin teknologi yang bisa menghidupkan arsitektur dunia langsung lewat browser tanpa perlu install aplikasi tambahan apapun. Terus di sini ada fitur namanya situs warisan dunia. Di sini kami sudah mengkurasi berbagai monumen ikonik dari yang lokal kayak Candi Borobudur sampai yang internasional seperti tembok Cina ini dan piramida Giza. Terus di sini kita bisa mengkurasi berbagai monumen ikonik. Bisa dilihat di sini ada label AR di setiap kartunya. Itu artinya tanda model 3D-nya itu sudah ready buat dioperasikan. Lalu interaksi 3D data storage, kita bisa klik jelajah dalam AR. Misalkan di Candi Borobudur ini kita bisa langsung lihat lewat fitur view, lihat di ruang Anda. Objeknya itu nanti akan muncul di depan, persis di depan kita. Bentar. Nah, seperti ini. Kami juga bisa mastiin navigasinya responsif jika tidak cek struktur bangunannya dari berbagai sudut. Pengujian ini ngebuktiin kalau sistem yang kami bangun sudah stabil di berbagai kondisi ruangan. Detailnya juga bagus, jelas, bisa dilihat dari dekat maupun jauh. Bisa di zoom, bisa diputar, menyesuaikan bagian mana yang bisa yang mau kita lihat. Lalu di sini juga ada sistem namanya sistem 3D lokal. Persyaratan sistem ini di bawahnya bisa digunakan di browser Chrome, Safari atau pengguna yang lainnya seperti browser yang ada di aplikasi yang lainnya. Kita juga bisa ngelihat fitur panduan. Pilih monumen dari koleksi kami dan klik jelajahi dalam AR. Yang kedua, perangkat mobile itu buka tautan di smartphone untuk pengalaman terbaik.
Yang ketiga, arahkan kamera ke permukaan datar seperti lantai atau meja dan gerakan perlahan ke kanan ke kiri supaya AR-nya itu bisa ngedetek kita punya ruangan. Yang keempat, berinteraksi. Model akan muncul, Anda bisa mencubit untuk memperbesar atau menyeret untuk memutar dan memindahkannya. Intinya, fitur-fitur yang ada di aplikasi Historica AR ini kami merancang buat merekomendasikan akses sejarah lewat teknologi interaktif. Sekian penjelasan fitur-fitur yang ada di Historica AR. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.